Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Nur Azmi dengan NIM 12070600076 dari kelas Agroteknologi 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian hama terpadu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian secara fisik mekanis, yang kedua pengendalian secara kultur teknis, dan yang ketiga pengendalian secara entomofotogen. Baik, yang selanjutnya yaitu yang pertama ada pengendalian secara fisik mekanis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fisik mekanis ini? Pengendalian secara fisik adalah tindakan pengendalian hama yang menggunakan faktor fisik seperti menaikkan suhu dengan cara pembakaran, menurunkan suhu dengan penggenangan, solarisasi tanah, lampu perangkap, serta pengaturan cahaya dan suara. Dengan kata lain, pengendalian fisik merupakan usaha dengan menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi hama yang ditujukan, khusus untuk membunuh hama. Metode pengendalian secara fisik dalam perlindungan tanaman terdiri dari teknik yang membatasi akses hama ke tanaman, mendorong perubahan perilaku, atau menyebabkan kerusakan kematian hama secara langsung. Kemudian, pengendalian secara mekanis adalah tindakan mematikan hama secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat. Pengendalian secara mekanis bertujuan untuk mematikan hama secara langsung, baik dengan hanya menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat bantu lain. Teknik mekanik meliputi pengambilan dengan tangan, yaitu kelompok telur penggerek batang, gropiokan, yaitu pengendalian hama tikus dengan membunuh tikus menggunakan alat. Yang selanjutnya yaitu memasang perangkap atau menangkap hama dengan memasang alat perangkap pada tempat yang sering dilalui hama. Pemasangan umpan yaitu untuk mengendalikan hama walang sangit dengan menggunakan umpan daging busuk. Dan yang terakhir ada pengusiran, yaitu memasang orang-orangan di tengah sawah. Kemudian yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pengendalian secara fisik dan mekanis, yaitu diantaranya: yang pertama, tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Yang kedua, dapat dipadukan dengan cara pengendalian lainnya. Yang ketiga, memerlukan tenaga yang banyak. Dan yang terakhir, itu tidak dapat dilakukan untuk lokasi yang luas secara terus-menerus. Nah, pengendalian mekanis ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman perangkap, perangkap feromon, perangkap cahaya, dan perangkap warna kuning yang sering kita dikenal yaitu dengan yellow trap. Nah, di sini saya akan membuat perangkap hama, yaitu salah satunya perangkap feromon. Alat dan bahan untuk pembuatan perangkap feromon yaitu diantaranya ada botol, kawat, kapas, gunting, dan cutter. Nah, sebanyak 2 botol ini dipotong pada bagian bawah mulut botol sehingga membentuk seperti corong. Setelah 2 botol tersebut membentuk seperti corong, kemudian botol perangkap itu dilubangi seukuran tutup botol sebagai tempat masuknya hama warang putih dalam perangkap. Kemudian setelah botol perangkap itu dilubangi seukuran tutup botol, selanjutnya yaitu masukkan botol yang sudah dipotong seperti corong itu ke dalam lubang tersebut. Selanjutnya lubangi sedikit pada bagian tutup botol tersebut. Setelah tutup botol tersebut dilubangi, kemudian masukkan kawat kepada tutup botol tersebut. Nah, kawat
yang digunakan ini yaitu sebagai cantolan feromon di dalam botol. Setelah terpasang feromon dan kawat cantolan feromon ini dimasukkan ke dalam botol perangkap. Nah, inilah perangkap feromon yang dibuat dari botol kemasan air bekas yang di dalamnya itu diletakkan feromon, yaitu semacam parfum yang menghasilkan bau-bauan untuk mencuri perhatian hama warang putih. Pengenalan metode pengendalian kultur teknis sebagai dasar pengendalian hama tikus pada tanaman padi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kultur teknis ini? Kultur teknis adalah taktik memanipulasi lingkungan untuk membuat ketidakcocokan hama pada suatu lingkungan dengan cara mengganggu siklus reproduktif, mengeliminasi makanan, dan membuat lingkungan yang cocok untuk perkembangan musuh alami. Pengendalian kultur teknis ini merupakan tindakan preventif, dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan sasaran agar populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Pelaksanaan pengendalian secara kultur teknis ini diintegrasikan dengan budidaya padi. Pada dasarnya, metode ini bertujuan untuk mengkondisikan lingkungan sawah yang merupakan rumah bagi tikus sawah agar kurang mendukung terhadap kelangsungan hidup dan reproduksinya. Beberapa teknik yang dapat dilaksanakan meliputi yaitu diantaranya. Nah, metode pengendalian kultur teknis ini yaitu meliputi ada 4. Yang pertama, tanam dan panen serempak. Yang kedua, pengaturan pola tanam. Yang ketiga, pengaturan jarak tanam atau tata tanam jejer legowo. Dan yang keempat, sanitasi. Nah, yang pertama itu tanam dan panen serempak. Dalam suatu hamparan diusahakan tanam serempak dengan luasan minimal 50 hektar. Apabila tidak memungkinkan, aturlah agar selisih waktu tanam tidak lebih dari 2 minggu dengan tujuan untuk membatasi ketersediaan pakan bagi tikus sawah sehingga tidak mampu berkembang biak terus-menerus. Kemudian pengendalian secara kultur teknis yang kedua ini yaitu pengaturan pola tanam. Pada daerah endemik yang dicirikan dengan adanya serangan tikus sawah pada setiap musim tanam, pola tanam padi bera, padi palawija atau padi palawija padi dianjurkan untuk dilakukan. Kondisi bera berakibatkan ketiadaan pakan sehingga memutus siklus hidup dan menekan kerapatan populasi tikus. Pada pertanaman palawija, tikus sawah tidak mampu berkembang biak optimal sehingga jumlah anak yang dilahirkannya itu tidak sebanyak apabila terdapat tanaman padi. Kemudian yang ketiga yaitu pengaturan jarak tanam atau tata tanam jejer legowo ini. Ciri khas petak sawah yang terserang tikus sawah itu botak pada bagian tengah petak. Pada serangan berat, daerah yang terserang tersebut meluas hingga ke tepi petak dan banyak menyisakan 1-2 baris tanaman padi di pinggir petakan atau sepanjang pematang. Nah, hal tersebut ini dilakukan oleh tikus untuk melindungi daerah serangannya yang biasanya berada pada pematang. Dengan sistem tanam jejer legowo, tikus sawah kurang suka dengan kondisi tersebut. Kenapa? Karena terdapat lorong-lorong panjang yang lebih terbuka sehingga memungkinkannya lebih mudah diketahui oleh predatornya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengendalian kultur teknis yang terakhir yaitu ada sanitasi. Nah, sanitasi ini dilakukan terutama pada awal tanam, yaitu meliputi pembersihan gulma, semak, tempat bersarang, dan habitat tikus seperti batas perkampungan, tanggul, irigasi, pematang, tanggul jalan, parit, dan saluran irigasi. Juga dilakukan minimalisasi ukuran pematang. Sebaiknya tinggi dan lebar itu kurang dari 30 cm. Untuk mengurangi tempat tikus berkembang biak, dengan sanitasi habitat, tikus akan kehilangan tempat berlindung sementara, tempat membuat lubang sarang, dan pakan alternatif. Sanitasi tanggul irigasi salah satu upaya menghilangkan tempat favorit tikus bersembunyi dan membuat lubang sarang.
Nah, pengendalian hama terpadu yang ketiga yaitu ada pengendalian secara entomopatogen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan entomopatogen? Entomopatogen yaitu patogen yang mempunyai prospek bagus untuk pengendalian hama dan telah dimanfaatkan secara luas dalam pengendalian hayati. Kemudian cendawan entomopatogen yaitu cendawan yang menyerang serangga hama menjadikan sakit. Cendawan entomopatogen dapat diisolasi dari tanah, jaringan tanaman, dan serangga yang terinfeksi oleh cendawan. Menurut Prayogo menyatakan bahwa cendawan entomopatogen merupakan organisme yang digunakan untuk pengendalian hama sudah tersedia di alam, mempunyai kapasitas reproduksi yang tinggi, siklus hidup pendek, mudah dibiarkan dan diproduksi secara massal, dapat membentuk spora yang tahan di alam meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan relatif aman. Kemudian, pengaruh infeksi cendawan entomopatogen dapat bersifat mematikan, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serangga, menurunkan reproduksi serangga, menurunkan ketahanan serangga terhadap serangan predator, parasitoid, patogen, dan insektisida kimia. Gejala yang ditimbulkan oleh cendawan entomopatogen terhadap hama yaitu tidak mau makan, pergerakan lambat, kejang, lalu mati kaku. Setelah mati, tubuh dipenuhi oleh hifa cendawan. Pengendalian secara entomopatogen itu terdapat 3. Yang pertama mengenai kalibrasi sprayer, yang kedua pengenceran cendawan metarizium, yang ketiga aplikasi metarizium dan hasilnya.